Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hmm. salah satu kelompok dari matkul Text Mining, yaitu dari kelas TI 2023 KIP C2. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Rizky Zulkarnain, kemudian ada Ahmad Ramdhani, dan juga saya sendiri, yaitu Rian Muhammad Yunus Alfarisi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dengan judul tugas integrasi feature extraction ke proyek nyata. Baik, selanjutnya. Nah, untuk pengantarnya, latar belakang dari tugas ini adalah dari komentar publik yang membahas perbandingan terhadap Jokowi dan Deddy Mulyadi sebagai figur figur pemimpin dan perubahan persepsi seiring waktu. Kemudian untuk tujuan dari tugas ini adalah mengintegrasikan dan mengevaluasi efektivitas ekstraksi fitur teks ke dalam kasus nyata analisis sentimen pada dataset komentar publik. Untuk ruang lingkupnya, kita yang pertama itu dataset, kemudian kasus nyata, pelabelan data, metode ekstraksi fitur, model klasifikasi, evaluasi, dan juga luaran. Kemudian untuk selanjutnya untuk metodologinya yaitu dataset. Dataset yang kita gunakan untuk tugas ini dalam proyek ini adalah kumpulan komentar publik berbahasa Indonesia yang bersumber dari platform Kaggle dengan judul Sentimen Analisis Data Dulu Mulyono Kini Mulyadi. Untuk toolsnya kita menggunakan Google Colab, Python 3, Pandas, NLTK, Skitlearn, dan juga Gensim dan juga Matplotlib. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya ada beberapa langkah-langkah yang kita kerjakan dalam menuntaskan tugas ini. Yang pertama itu pembacaan data. Nah, untuk seperti itu. Kemudian yang kedua ada text cleaning. Nah, tujuan text cleaning ini mencakup case folding, yaitu untuk menyamaratakan kata agar dianggap entitas yang sama. Kemudian mencakup juga punctuation removal untuk menghapus seluruh karakter tanda baca, angka, dan juga emoticon dari teks. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkahnya nomor 3 itu normalisasi kata, slang atau abbreviation. Nah, di hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa token ini memiliki makna yang konsisten. Kemudian yang keempat, proses fundamental tokenisasi, maksud saya yang nomor 4 itu tokenisasi. Nah, maksudnya itu untuk proses fundamental yang memungkinkan teks diulang fitur. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu penghapusan stop loss. Yaitu menghapuskan ini ada ininya, sebenarnya melakukan analisis pada kata kunci yang membedakan sentimen atau topik antara dokumen, sehingga mengurangi dimensi fitur dan meningkatkan efisiensi komputasi. Dan yang keenam ada lemmatisasi, yaitu mengurangi variasi kata menjadi bentuk fonemikal. Dan langkah yang ketujuh yaitu persiapan kolom proses akhir dan pembelahan sentimen manual atau heuristik. Dan yang kedelapannya yaitu implement CSIDF. Dan langkah yang ke-9 implementasi Word yang penting Word to text dan vektor dokumen dan bentuk bagaimana. Dan langkah yang ke-10 yaitu integritas validasi model klarifikasi. Dan itu bagaimana. Dan langkah yang ke-11 yaitu visualisasi hasil Word to text dengan VCR. Oke. Selanjutnya output preprocessing pada tahapan yaitu contoh teks.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Mulyono berhasil di Solo, sampai sekarang masyarakat Solo masih mengenal Mulyono sebagai wali kota yang baik. Seperti contoh teks, raw teks, scaffolding juga memiliki hasil yang sama, serta question dan numeric referral juga memiliki hasil yang sama. Berbeda dengan tokenisasi, tokenisasi sudah dibedakan atau sudah memiliki hasil tersendiri, yaitu setiap kata dipisah-pisah. Sama seperti normalisasi kata, seperti tidak menjadi tidak, DPT menjadi dapat, dipungkiri menjadi dipungkiri, dan BHW menjadi bahwa. Stop removal juga sama hasilnya seperti normalisasi kata, dan lematisasi juga hasilnya memiliki hasil yang sama seperti stop removal, normalisasi kata, dan berbeda dengan tokenisasi. Analisis hasil, dari hasil evaluasi kedua model baik TF-IDF, Naive Bayes maupun word to face logistic regression menunjukkan nilai akurasi total yang cukup tinggi, yaitu sekitar 81%. Namun apabila dianalisis lebih dalam menggunakan metrik precision, recall, dan advanced score per kelas, terlihat adanya ketidakseimbangan kinerja yang signifikan. Dalam kondisi data yang sangat tidak seimbang, sulit untuk menyimpulkan keunggulan signifikan salah satu metode ekstraksi fitur. Keduanya gagal secara ekstensif pada kelas minoritas, namun TF-IDF dan Naive Bayes setidaknya menunjukkan sedikit keberhasilan dalam mendeteksi beberapa komentar positif. Sementara walk to fact dan logistic regression tidak menunjukkan kemampuan sama sekali untuk kelas minoritas. Kesimpulannya, proyek ini berhasil mengintegrasikan teknik ekstraksi fitur TF-IDF dan word embedding ke dalam sebuah kasus nyata analisis sentimen pada dataset komentar publik berbahasa Indonesia. Meskipun dihadapkan kepada tantangan ketersediaan data label sentimen yang diatasi dengan pelabelan manual atau heuristik awal dan dominasi oleh kelas netral, kedua metode ekstraksi fitur TF-IDF dengan kekuatan pada identifikasi kata kunci diskriminatif dan word to face dengan kemampuan menangkap hubungan semiotik menunjukkan potensi dalam mempresentasikan komentar untuk tugas klasifikasi. Evaluasi awal menggunakan model klasifikasi dasar seperti Naive Bayes dan logistic regression dengan akurasi keseluruhan sekitar 81%, memberikan indikasi awal tentang kesesuaian fitur, namun performa pada kelas sentimen minoritas negatif dan positif masih sangat rendah, mengindikasikan masalah ketidakseimbangan kelas yang perlu diatasi. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.